Para pelajar kimia yang sedang berjuang dari rumah, mari kita belajar bersama tentang struktur atom. Materi sebelumnya kita sudah belajar tentang perkembangan teori atom sehingga ditemukannya adanya subatomik seperti elektron, neutron, dan proton. Pada pelajaran kali ini kita akan menghitung berapa banyak jumlah elektron, proton, dan neutron. Yuk, mari kita simak. Menurut Dalton, perkumpulan atom-atom yang sama sifat kimia fisikanya akan membentuk suatu unsur. Jika kita tidak mengetahui unsur-unsurnya, nama unsur-unsurnya seperti hidrogen, oksigen, nitrogen, fosfor, dan lain sebagainya, kita dapat melambangkannya dengan huruf X. X ya, itu adalah lambang unsur. Kemudian, yang namanya nomor massa. Nomor massa ketika dilihat dari sisi subatomiknya merupakan jumlah dari nomor proton dan neutron. Sedangkan Z itu adalah nomor atom, menunjukkan jumlah dari proton atau elektronnya. Ingat-ingat ya, nomor massa itu jumlah dari proton dan neutron, nomor atom itu adalah jumlah proton atau elektron ketika suatu atom itu netral. Kalium memiliki nomor massa 40 dan nomor atom 19. Tentukan jumlah proton, saya singkat P, kemudian neutron, saya singkat N, dan elektron, saya singkat E. Berapa jumlahnya? Proton. Proton itu siapa? Proton adalah nomor atom. Berarti berapa nomor atomnya? 19. Oke. Kemudian neutron. Ini neutron di sini. Neutron itu berarti nomor massa dikurangi proton. 40 dikurangi 19. Berarti 21. Kemudian elektron. Ingat, dilihat kalium di situ netral sehingga jumlah elektronnya sama dengan jumlah proton. Kita tulis 19. Gampang ya? Nah, kalau sudah mengerti, coba kita aplikasikan ke soal yang lain. Tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari ion Na+. Nah, sekarang yang diminta ion plus. Plus di sini artinya adalah melepas elektron. Berapa yang dilepas? Tergantung plusnya berapa. Di situ hanya menunjukkan plus, berarti artinya 1. Kalau plus 2, berarti 2, plus 3, 3, dan seterusnya. Kemudian lawan katanya ketika dia menarik elektron adalah min. Jadi ada nanti contohnya adalah Cl min. Contohnya gitu ya. Berapa proton? Ada elektron dan neutron. Saya singkat, proton P, E elektron, N itu neutron. Proton sama dengan nomor atomnya, berarti 11. Elektron. Elektron sama dengan protonnya. Tapi ingat yang diminta di soal adalah Na+. Sehingga elektronnya melepaskan 1. Harusnya tadi 11, dilepas 1 jadi 10. Kemudian neutronnya apa? Neutron hasil pengurangan dari nomor massa dikurangi dengan nomor atom. Berapa jadinya? 12. Jelas ya? Nah, dalam kehidupan kita, kelimpahan unsur di alam itu banyak. Nomor atom setiap unsur itu pasti berbeda. Namun, nomor massanya itu sangat bervariatif. Contoh di sini hanya ada penggambaran suatu unsur. Kita nggak tahu unsurnya itu apa. Sehingga, kita boleh pakai lambang X. Dan di gambar tersebut jelas tertulis atau tergambarkan ada yang positif, ada yang negatif, dan ada yang netral. Sambil belajar teori yang tadi, ayo kita isi. Berapa nomor massanya? Atau nomor atomnya. Nomor atom paling mudah sama dengan jumlah proton atau jumlah elektron itu sama. Kalau atom itu netral, ini netral kan? Jadi protonnya 1, neutronnya juga 1, elektronnya juga 1. Berarti protonnya kamu tulis atau nomor atomnya ditulis 1. Karena ini jumlahnya 1 sama. Ini adalah nomor atom. Sekarang nomor massa adalah jumlah dari proton dan neutron ini dijumlahkan. Berapa? 2. Karena jumlahnya 1 tambah 1. Ini juga ada yang sebelah kanan. X ini sama
sama jumlahnya 1. Bukan di total ya, yang di total itu adalah nomor massa. Nomor massa elektron nggak kepake di sini, yang terpakai adalah proton dan neutron. Berapa di total? 3. Nah, jika ada suatu atom memiliki nomor atom yang sama, disebut dengan isotop. Ini adalah nomor atom sama, disebut dengan isotop. Ternyata ibu tahu yang nomor atomnya 1 itu adalah H, hidrogen. Sehingga harusnya yang lebih lengkap kalau tahu H21 ini juga sama H31. Ternyata di alam hidrogen itu memiliki nomor atom 1 dan nomor massa yang bervariatif, ada yang 2 dan ada yang 3, itu maksudnya. Tapi konsep yang harus kalian pegang, isotop itu nomor atom sama. Itu cukup situ saja. Sekarang ada yang namanya isobar. Kira-kira apa yang sama kalau tadi nomor atom? Kalau isobar berarti apa? Nomor massa yang sama. Oke, kita hitung berapa nomor atom dan nomor massanya dari gambar di atas. Ternyata nomor atomnya 1. Udah hafal ya kenapa 1? Nah, ini proton dan elektronnya 1, sama-sama 1. Kemudian nomor massanya jumlah proton dan neutron 3. Oke. Ini yang sisi sebelah kanan, elektronnya 2, protonnya juga 2. Berarti kita tulis 2 nomor atomnya. Sedangkan nomor massanya jumlah proton dan neutron 3. Nah, dilihat ternyata nomor massa sama, terbukti ini nomor massanya sama-sama 3. Disebut isobar. Ibu tahu ini adalah unsurnya hidrogen. Karena nomor massanya 1. Nih. Kenapa disebut hidrogen? Karena nomor atomnya 1. Maaf ya, nomor atom. Sedangkan yang ini X-nya adalah siapa? Yang memiliki nomor atom 2. He atau helium. Itu nanti kalian hafal sendiri kalau sudah sering memakai ya. Sekarang isoton. Yo, kita tuliskan dulu berapa nomor atom dan nomor massanya. Pakai lambang dulu X. Proton dan neutronnya di total 3. Kemudian nomor atomnya, proton sama elektronnya sama, 1. Sebelahnya, protonnya 2, elektronnya 2, berarti nomor atomnya 2. Nomor massanya berapa? Proton plus neutron? 4. Nah, kira-kira apa yang sama? Hasil pengurangan nomor massa dan nomor atom sama. Sama-sama 2. Hasil pengurangan itu berarti apa? Yang sama, neutron. Neutronnya sama. Itu disebut isoton. Nah, tebak sekarang. Unsurnya apa? Unsurnya hidrogen. Karena nomor atomnya 1. Sedangkan ini nomor atom 2, helium. Oke, udah ya. Jadi ada konsep baru, kalian tahu apa yang disebut isotop, isobar, dan isoton. Nah, aplikatif ke soalnya. Dari atom-atom berikut, tentukan pasangan elektron yang merupakan isotop, isobar, dan isoton. Kita tugasnya mencari yang disebut isotop. Ingat, isotop nomor atom sama. Nomor yang di bawah yang sama. Ya udah kita tulis saja. Ini dan ini. Sama kan? Kita tulis di sini. Xe54 nomor massa 131 dan Xe54128. Kan yang diminta di soal pasangan atomnya. Dapat 1 pasang. Ada yang lain yang sama? Oh, ada. Te52, kemudian nomor massa 126 dan sama-sama 52, Te52 dan 127. Ada lagi? Ya, ada satu lagi. I53 nomor massa 131 dan I130 nomor massanya nomor atomnya 53. Sekarang yang isobar. Isobar berarti nomor massa yang sama. Cari yang nomor massa sama, yang bagian A itu di atas. Yang atasnya sama. Hanya 131 tuh yang sama. Miliknya Xe dan I. Nah, ada yang lain? Oh, udah ya. Sekarang isoton. Neutron sama 126. Te dengan nomor atom 52. Ulang ya, isoton itu neutron sama. Berarti hasil pengurangan dari nomor massa dikurangi dengan nomor atom sama. Atau nomor massa dikurangi dengan proton. Itu hasilnya neutron. 126 dikurangi 52.
5 jadi 74. 78 dikurangi 54 jadi 74. Betul ya? Ada satu lagi. XE 13154 dengan I 130 dan 53. Cek apakah neutronnya sama? 7, 77. Ini juga 77. Betul ya? Ini jawabannya. Atomik sudah kita pelajari, sudah kita pahami bersama. Kita masuk ke konfigurasi elektron Niels Bohr. Penggambarannya kemarin seperti ini, bahwa atom ini memiliki suatu lintasan, sehingga suatu elektron tidak dapat tertarik ke dalam inti yang ada muatan positifnya. Nah, Na itu diketahui tadi nomor atomnya 11, nomor masanya 23. Ternyata konfigurasi elektronnya seperti ini. Ada kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga. Kenapa kok kulitnya ada 3 dan elektronnya berputar di situ? Karena menurut Niels Bohr, setiap kulitnya itu memenuhi persamaan ini, 2n kuadrat. Jadi ketika kulit kita lambangkan n-nya sama dengan 1, atau kulit pertama, berapa jumlah elektronnya? Maka elektronnya sama dengan 2 kali 1 kuadrat, 2. Maka kalau n-nya sama dengan 2, berapa elektronnya? 8. Makanya 8. Kalau n-nya 3, berapa jumlah elektronnya? 18. Dan seterusnya selalu seperti itu mengikuti persamaan Niels Bohr. Sehingga Na11 yang pertama tadi diisi 2, yang kedua kulit kedua diisi 8, total 10. Sehingga butuh satu kulit lagi untuk menampung sisanya 1 elektron. Contoh soal. Contohnya adalah nitrogen dengan nomor atom 7. Elektron kan yang paling berpengaruh ke nomor atom, sehingga kita tidak usah hiraukan nomor masanya, tidak apa-apa. Gimana konfigurasinya? Digambarkan dulu boleh, kalau udah hafal langsung juga boleh. Ada inti, kulit pertama. Kulit pertama tadi maksimalnya elektronnya berapa? 2, kita gambarkan ada 2. 1, 2. Karena yang diminta adalah 7, maka kita butuh kulit kedua. Supaya menjadi 7 kurang berapa? 5 kan? Nah, sehingga kulit kedua diisi 5. Boleh tidak diisi 5? Boleh, karena maksimal elektron berada di kulit kedua adalah 8. Tadi sudah kita hitung sebelumnya. 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5. Bolehlah dilingkarin ya, biar kelihatan. Sehingga boleh kita singkat penulisannya 2,5. Itu boleh. Contoh lain. Nah, kalsium ya, 20 nomor atomnya. Kita perlu gambarkan, nggak usah ya, udah hafal, udah bisa, langsung aja. Kulit pertama isinya 2. Kulit kedua maksimalnya 8. Ya, tulis 8 karena belum mencukupi 20, yang diminta 20. Kemudian kulit ketiganya 18. Kelebihan ya. Untuk menjadi 20, kurang 10 lagi. Nah, penulisan di belakang ini disebut dengan elektron valensi. Jumlahnya tidak boleh melebihi dari 8. Sehingga ketika ada 10, kita pecah lagi. Jadi, balik lagi ke depan, 8 dan sisanya 2. Sehingga ini jawaban ini tuh salah. Yang betul adalah 2,8,8,2. Ini. Ya, jadi selain persamaan Niels Bohr tadi untuk mengetahui elektron adalah 2n kuadrat, yang kedua diingat ketika mengkonfigurasikan elektron, sisa yang paling belakang, elektron yang berada di belakang kulit terluar, atau disebut elektron valensi, tidak boleh melebihi 8. Harus kurang sama dengan 8. Karena untuk menghitung yang namanya nanti golongan dan periodik di tabel periodik unsur. Oke, jelas ya? Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Tetap berjuang dari rumah, walaupun belum bisa ketemu secara langsung, tapi kalian tetap berjuang di rumah, tunjukkan kalau kalian itu serius belajar.